Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismatullah dengan NIM 66612204146. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen strategi di dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kota Serang. Baik, di sini ada daftar isinya yaitu yang pertama visi misi Disperindak Kota Serang, yang kedua tujuan Disperindak Kota Serang, yang ketiga sasaran Disperindak Kota Serang, yang keempat faktor IFAS dan EFAS Disperindak Kota Serang. Eh, Visinya sendiri, visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kota Serang ini ya, ialah terwujudnya pelaku usaha yang berdaya saing, modern, maju, dan mandiri sebagai motor penggerak perekonomian daerah dalam membangun Kota Serang Madani. Diharapkan dengan adanya visi, Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi Kota Serang bisa menjadi pemacu para pegawai dalam melaksanakan tugas, menertibkan, sekaligus membangkitkan perekonomian rakyat dalam berwirausaha. Eh, Selanjutnya yaitu misinya yang pertama yaitu eh, mewujudkan terbentuknya aparatur yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, mewujudkan pengembangan industri kecil menengah yang potensial. Eh, yang ketiga, melaksanakan pengendalian aktivitas perdagangan barang dan jasa. Yang keempat yaitu mengembangkan kapasitas dan kemitraan koperasi. Yang kelima mengembangkan kapasitas dan kualitas usaha kecil menengah. Yang keenam mengembangkan kapasitas dan distribusi energi dan sumber daya mineral. Nah, yang tadi saya bacakan visinya itu dia tuh sudah sesuai eh, dengan sudah sesuai karena berorientasi pada masa depan. Nah, sedangkan visinya ini juga sudah sesuai karena berorientasi pada masa sekarang. Selanjutnya yaitu tujuan Disperindak Kota Serang. Yang pertama yaitu meningkatkan koperasi mandiri. Yang kedua, tersedianya kompetensi SDM industri dan niaga bagi pelayan teknis teknologi. Yang ketiga, ketersediaan sistem layanan komunikasi dan informasi pasar bagi peningkat kompetensi pelaku usaha menghadapi persaingan global. Eh, Tujuan Disperindak Kota Serang ini sudah sesuai karena berkaitan dengan misi. Selanjutnya yaitu sasaran Disperindak Kota Serang. Yang 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 satu yaitu berkembangnya industri kecil dan kerajinan rakyat yang berkualitas. Yang kedua yaitu tertatanya sektor informasi perkotaan dan tradisional desa. Yang ketiga peningkatan usaha koperasi UMKM sebagai pelaku ekonomi yang mandiri. Nah, pada poin sasaran tersebut belum memenuhi indikator eh, SMART, yaitu indikator eh, M measurable dan T time bound. Nah, karena dalam sasaran tersebut tidak dapat diukur dan tidak ada batasan waktu. Selanjutnya yaitu EVAS dan IFAS. EVAS yaitu merupakan alat ukur seberapa penting faktor lingkungan eksternal. EVAS membantu mengorganisir faktor-faktor strategis eksternal ke dalam kategori opportunity dan threats. Selanjutnya itu IFAS. IFAS merupakan alat ukur seberapa penting faktor lingkungan internal. Nah, faktor IPAS sendiri ini eh, yang pertama itu kekuatan. Nah, kebijakan Menteri Perdagangan bobot bobotnya 0,09, ratingnya 8, skornya 0,72, keterangannya jangka panjang. Terus selanjutnya yaitu eh, dukungan anggaran. Bobotnya itu yaitu 0,08, ratingnya 8, skornya 0,64, keterangannya jangka panjang. Selanjutnya itu sumber daya manusia, bobotnya yaitu 0,054, ratingnya
6, skornya 0,324. Keterangannya jangka panjang. Selanjutnya itu sarana prasarana. Bobotnya 0,5, ratingnya 5, skor 2,5, keterangannya jangka menengah. Selanjutnya itu tunjangan untuk pegawai. Bobotnya yaitu 0,19, ratingnya 2, skornya 0,38, keterangannya jangka panjang. Terus kelemahan. Korupsi anggaran, bobotnya itu 0,042, ratingnya 7, skornya 0,294, keterangannya jangka panjang, jangka pendek. Bantuan tidak tetap tepat sasaran. Bobotnya itu 0,012, ratingnya 6, skornya 0,072, terangnya jangka pendek. Selanjutnya yaitu kurangnya fasilitas. Bobotnya 0,26, ratingnya 7, skornya 1,82, keterangan jangka pendek. Ancaman dari kebijakan, bobotnya 0,064, ratingnya 4, skornya 0,256, keterangan jangka panjang. Ancaman dari lingkungan, bobotnya 0,158, ratingnya 5, skornya 0,79, keterangan jangka pendek. Nah, totalnya itu dari bobot sendiri yaitu 1, total dari skor sendiri itu 5,646. Selanjutnya yaitu faktor EVAS. Faktor EVAS sendiri ini terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang sendiri yaitu mengembangkan UMKM sesuai dengan potensi daerah. Bobotnya ini 0,05, ratingnya 4, skornya 0,2. Masyarakat sinergis dengan dinas. Bobotnya 0,15, ratingnya 6, skornya 0,9. Kerjasama dengan pihak lain, bobotnya 0,16, ratingnya 5, skornya 0,8. Mengembangkan aspek budaya dan ekonomi, bobotnya 0,18, ratingnya 5, skornya 0,9. Selanjutnya itu ancaman yaitu SDM yang kurang memadai dengan bobot 0,17, ratingnya 5, skornya 0,85. Ketertiban peraturan yaitu 0,06, ratingnya 3, skornya 0,18. Terus persaingan global yaitu 0,15, ratingnya 4, skornya 0,6. Perkembangan teknologi semakin pesat dengan bobot 0,08, ratingnya 5, skornya 0,4. Totalnya yaitu dari bobot sendiri yaitu 1 dan skornya ini 4,83. Kuadran SWOT dari Dinkop UKM Kota Serang sendiri dapat diketahui bahwa Dinkop UKM Kota Serang berada pada kuadran 1, yaitu mendukung strategi agresif dengan memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari peluang eksternal untuk mencapai tujuan. Total dari IFAS adalah 3,35 dan EFAS adalah 0,4. Selanjutnya yaitu matriks SWOT dari Disperindak Kota Serang. Yang pertama yaitu strength. Yang pertama kebijakan pemerintah perdagangan, yang kedua dukungan anggaran, yang ketiga SDM yang berkualitas, yang keempat tunjangan untuk pegawai. Selanjutnya yaitu weakness, yang dimana weakness sendiri yang pertama yaitu korupsi anggaran, yang kedua bantuan tidak tepat sasaran, yang ketiga fasilitas yang rusak, yang keempat kinerja karyawan yang rendah. Selanjutnya yaitu opportunity, yang dimana yang pertama yaitu kebijakan pemerintah, yang kedua yaitu perkembangan iptek, yang ketiga yaitu ketersediaan UMKM di Kota Serang. Selanjutnya yaitu SO. SO sendiri ini berisi membuat website yang mudah diakses oleh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi dengan mudah. Selanjutnya yaitu WO. WO sendiri ini berkolaborasi dengan aparatur pengawasan internal pemerintah untuk meminimalisir terjadinya korupsi anggaran. Selanjutnya yaitu TRICH, yang dimana ini pertama yaitu pelaku UMKM yang tidak memiliki izin.
Yang kedua yaitu persaingan sektor industri. Yang ketiga yaitu pengaruh kondisi ekonomi. Yang keempat yaitu kepuasan masyarakat yang rendah. Selanjutnya yaitu ST. ST sendiri ini mengadakan pelatihan kompetensi pegawai dalam pelayanan publik untuk mencapai rasa kepuasan masyarakat yang tinggi ketika menerima layanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu WT. WT sendiri ini meningkatkan kualitas UMKM dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan sosial. Selanjutnya yaitu Matrix SWOT Disperindak Kota Serang, yang dimana SO-nya sendiri ini membuat website yang mudah diakses oleh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi dengan mudah. Bobotnya sendiri yaitu 0,35, ratingnya sendiri 5, skornya itu 1,75. Selanjutnya yaitu ST, mengadakan pelatihan kompetensi pegawai dalam pelayanan publik untuk menciptakan rasa kepuasan masyarakat yang tinggi ketika menerima layanan yang diberikan. Bobotnya sendiri itu ialah 0,23, ratingnya 3, skornya 0,69. Selanjutnya yaitu WO, berkolaborasi dengan aparatur pegawai internal pemerintah untuk meminimalisir terjadinya korupsi anggaran, yang dimana bobotnya sendiri ini 0,27, ratingnya 4, skornya 1,08. Selanjutnya yaitu WT-nya sendiri meningkatkan kualitas UMKM dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan sosial, yang dimana bobotnya sendiri ini yaitu 0,15, ratingnya sendiri ini 2, skornya sendiri ini 0,3. Yang dimana total dari keseluruhan bobotnya ini yaitu 1. Nah, skornya sendiri ini jumlahnya yaitu 3,82. Nah, di sini nih kita dapat ketahui bahwasanya yang paling mendominasi ialah SO, di mana Disperindak Kota Serang harus dapat memaksimalkan dukungan anggaran dan perkembangan iptek untuk dapat membuat website yang mudah diakses oleh masyarakat agar dapat mengetahui informasi dengan mudah. Selanjutnya yaitu balance scorecard Disperindak Kota Serang, yang dimana finansial berdasarkan web PPID Kota Serang, laporan keuangan Disperindak Kota Serang yaitu revenue 16,70 triliun, OPEX-nya 16,7 triliun, artinya 96,21%. Terus net profitnya yaitu 3,79%. Selanjutnya yaitu customer. Berdasarkan web Disperindak Kota Serang, customer Disperindak tahun 2022 yaitu Sikoper mencapai 25%, website 20%, sembako 20%, Rapek 20%, Siaga 112 15%. Selanjutnya yaitu internal. Berdasarkan web Disperindak Kota Serang, yang pertama itu SOP permohonan informasi mencapai 20%. Terus SOP penanganan pengaduan mencapai 15%. SOP perizinan baru mencapai 20%. SOP penagihan retribusi mencapai 25%. SOP pengajuan sertifikat nomor induk koperasi mencapai 20%. Selanjutnya yang terakhir yaitu learning and growth berdasarkan web Disperindak yaitu yang pertama yaitu pelatihan kewirausahaan bagi UMKM di Kota Serang mencapai 45%. Pelatihan penguatan SDM pelaku UMKM di Kota Serang mencapai 25%. Pelatihan manajemen sumber daya manusia untuk koperasi mencapai 30%. Mungkin penjelasan
Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.